bagi Persib mungkin satu-satunya harapan mereka saat ini ya, mungkin Iya. ini ya. Persija Borneo imbang. Oke. Bisa mungkin 0-0, 1 sama, 2 sama atau berapapun. Karena kalau misalkan kedua tim ini bermain imbang, otomatis poin yang dimiliki Persib ini akan jaraknya akan sama gitu, akan tetap sama dari pekan sebelumnya. Oke. Ya, kabar terakhir ada 6 ya, Ada ada 6. Tom Hai, Iya. kemudian Sen Patinama, keduanya kena sanksi FIFA kan. Iya, betul. Kemudian ada Marcelino, Iya. Asnawi, Arhan itu cedera. Betul. Cedera kalau tidak salah ACL dah yang apa Asnawi Asnawi. sama Arhan itu ya. Yang sampai operasi itu Sampai kan. operasi Iya, ya. benar-benar. Baik Kalau- lagi mohon maaf netizen ini bukannya apa namanya meremehkan, cuman agak sulit nih peluangnya untuk Iya. timnas Indonesia ke Piala Dunia via jalur Iran ini karena Betul. emang kejauhan gitu. Kejauhan. Halo pemirsa, kembali lagi bersama kami di podcast Injury Time. Di episode kali ini kami akan membahas topik-topik panas di dunia sepak bola. Yang pertama kita akan mengulas soal persaingan sengit di Super League. Kemudian kita juga akan membahas soal persiapan timnas Indonesia jelang FIFA Series 2026 sekaligus menjadi momen debut pelatih terbaru John Herdman. Yang terakhir kita juga akan membahas soal konflik panas antara Iran dan Amerika Serikat di mana Iran dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk mengundurkan diri dari Piala Dunia 2026. Bersama saya Tesya dan hari ini seperti biasa saya juga ditemani oleh salah seorang jurnalis sepak bola tivanews.com, Bung Ferdian. Halo Bung. Halo. Kabar baik? Kabar baik, alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Oke, mungkin kita langsung aja bahas ke yang pertama nih, soal Super League. Berbicara soal Liga Indonesia, di mana persaingan menuju tangga juara semakin sengit nih. Betul. Apalagi kemarin Persib Bandung ditahan imbang 2-2 melawan Persebaya. Nah, melihat hasil ini, seberapa besar sih dampaknya untuk perburuan gelar mereka? Ya, semalam Persib kehilangan 2 poin ya. Artinya dia bermain imbang lawan Persebaya 2 sama. Ya. Persib di babak pertama sempat unggul. Persebaya sempat unggul 1-0. Ya. Kemudian Persib membalikkan keadaan 2-1 sebelum akhirnya Persebaya menahan imbang jadi 2 sama. Betul. Kalau secara persaingan di 3 besar khususnya ada Persib, Persebaya dan Persija Jakarta. Persib, Persija dan Borneo FC. Itu jadi makin sempit, makin rapat antar poinnya. Untuk sekarang ini Persib masih di urutan pertama. Dia memiliki poin 54 hasil dari 23 pertandingan, ada 1 game in hand melawan Borneo FC, kemudian juga ada Persija Jakarta 50 poin dan malam ini akan menghadapi Borneo FC. Itu jadi bakal menjadi lebih ketat gitu di beberapa pekan setelahnya. Oke, nah tadi kan ngomongin selisih poinnya tipis nih, Persib, Persija, Borneo. Nah, yang bakal lebih diuntungkan secara momentum nih siapa? Sebetulnya, nah ini pekan yang menarik ya sebetulnya. Di pekan ini kan Persib baru saja ditahan imbang, tapi Persija akan menghadapi Borneo FC. Artinya, kalau misalkan ada salah satu yang menang, itu bakal membuat persaingan menjadi agak renggang lagi tuh. Tapi kalau misalkan bagi Persib mungkin satu-satunya harapan mereka saat ini ya, mungkin ini ya. Persija Borneo imbang. Oke. Bisa mungkin 0-0, 1 sama, 2 sama atau berapapun. Karena kalau misalkan kedua tim ini bermain imbang, otomatis poin yang dimiliki Persib ini akan jaraknya akan sama gitu, akan tetap sama dari pekan sebelumnya. Oke. Makanya mungkin Persib dan Bobotoh khususnya berdoa malam ini Persija dan Borneo FC bisa imbang. Cuman kalau lihat pertandingan Persija Borneo sih kayaknya bakal seru nih, bakal menarik juga nih. Oke. Nah, Persija Borneo kan nanti malam nih. Kira-kira prediksi Bung Fer gimana pertandingannya nih? Kalau lihat pertandingan nanti malam ya, Iya. kita lihat Persija dengan catatan yang impresif. Betul. Dia dari 3 pertandingan terakhir mencetak 3 kemenangan
Sementara Borneo dari 5 pertandingan terakhir itu dia mencetak 4 kemenangan dan 1 kekalahan. Kemudian di pertandingan pertama itu Borneo kalau saya tidak salah itu menang. Itu jadi modal yang cukup bagus juga. Sementara Persija akan bermain di hadapan pendukungnya sendiri yaitu di Jackmania. Makanya pertandingan malam nanti itu bakal jadi seru, akan menjadi duel taktikal yang luar biasa. Dari dua pelatih luar biasa juga, ada Mauricio Souza di Persija dan Fabio Funes juga di Borneo FC. Kemudian juga kemarin kan heboh juga tuh yang masalah JIS tuh. Jadi yang Borneo FC itu dia meminta untuk official training di JIS, tapi entah mungkin salah komunikasi atau ada sesuatu, akhirnya Borneo FC tidak diizinkan untuk latihan di lapangan utama JIS. Cuman kembali lagi ke pertandingan nanti, ini pasti bakal menjadi menarik karena Persija juga jadi salah satu tim yang produktif musim ini. Dia mencetak 42 gol. Sementara Borneo pun mencetak 40 gol. Artinya kedua tim ini benar-benar bakal bermain menyerang lah gitu. Kira-kira yang lebih dominan siapa nih nantinya nih? Kalau lihat ini sih, kalau lihat tren, kemudian juga cara bermain, Persija mungkin bakal lebih dominan karena Borneo harus hati-hati juga, dia bermain di tandang. Sementara Persija main di kandang pasti punya motivasi berlipat juga, betul. Dan untuk salah satu motivasinya mungkin untuk mengejar poin Persib. Karena kalau menang, kita bisa lihat juga kalau Persija menang malam nanti, poinnya akan beda 1 poin dengan Persib. Jadi Persija 53 poin ini kalau menang ya. Kalau menang 53 poin. Sementara Borneo kalau misalkan kalah, itu jadi tamparan juga, poinnya makin jauh dengan Borneo dan Persib dan Persija. Pun dengan sebaliknya kalau misalnya Borneo menang, ini poinnya bisa mendekat ke Persib dan melampaui Persija. Gitu. Kalau prediksi skor deh, sekalian deh. Sulit sih ya. Sulit ya. Sulit. Cuman kalau saya prediksi secara permainan secara keseluruhan sih bakal ketat. Artinya Persija mungkin bisa mencetak gol, Borneo pun pasti bisa mencetak gol. Mungkin kita balik lagi ke Persib kemarin ya. Nah, Persib kemarin kan imbang nih. Itu kira-kira salah satu indikasi bahwa lini pertahanan mereka ada yang kurang nggak sih, Bung? Kalau lihat pertandingan semalam ya. Kalau menurut saya sih sebetulnya sistemnya udah jalan seperti Persib biasanya lah. Artinya kekuatannya ada di Federico Barba, kemudian juga ada Patricio Matricardi, di kipernya juga ada Teja Pakualam. Cuman kalau kemarin lihat dari pertandingan kemarin itu Persib itu agak kewalahan menghadapi serangan balik dari Persebaya. Di kirinya ada Bruno, di tengahnya ada Rivera. Itu jadi salah satu hal yang dieksploitasi oleh Persebaya. Makanya kemarin kenapa ketika misalkan Persebaya dapat bola itu beberapa kali mengancam di lini pertahanannya Persib. Nah, di gol kedua juga yang dicetak oleh Rivera, itu juga berkat kesalahan lini belakang Persib, khususnya di Eliano Renders ya, di kiri. Dia kelihatan kena gocek lah dari Tony Firmansyah. Tony mengirimkan umpan ke tengah, di situ ada Rivera, akhirnya bisa mencetak gol penyemak kedudukan. Jadi kalau lihat secara keseluruhan sebetulnya pertahanan Persib ini nggak ada masalah karena yang satu lagi kan golnya via penalti nih. Jadi ya secara sistem sebetulnya nggak ada masalah. Cuman memang kalau menurut saya sih faktor ketidakberuntungan aja. Akhirnya lini pertahanan Persib bisa kejebolan 2 gol gitu. Halo pemirsa YouTube TV One Newscom, jangan lupa saksikan program One News Sore setiap hari pukul 6:30 malam dan One News Teropong setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 6 sore hanya di kanal YouTube TV One Newscom. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Saint Kitts and Nevis pada laga perdana FIFA Series 2026 yang bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 27 Maret 2026 mendatang. Pertandingan ini juga sekaligus menjadi debut panas dari John Hartman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Nah, Bung Ferdian, bisa dikatakan nih laga besok ini bakal ditunggu-tunggu banget gitu sama fans Garuda kan. Kira-kira seberapa besar sih tekanan buat John Hartman di laga besok ini?
Sebetulnya kalau bicara tekanan mungkin bukan jadi tekanan yang berat ya, karena Iya. ini laga perdana, kita bisa memaklumi juga kalau misalkan nanti di pertandingan nanti ya mungkin ada kesalahan sedikit-sedikit atau oke. misalkan ada salah formasi atau salah strategi, karena ini juga jadi laga perdana John Hartman kan. Cuman kan kita concernnya mungkin apa sih yang ditawarkan oleh John Hartman untuk timnas gitu. Oke. Apakah misalkan permainannya bakal lebih position base atau misalkan counter attack atau misalkan transisi cepat, kita belum tahu. Nah, ini yang jadi penilaian yang menjadi hal yang ditunggu-tunggu oleh fans timnas gitu. Betul. Kalau secara singkatnya mungkin kita bakal main kayak Sinteyong Oke. yang transisi cepat, counter attack, defend counter, atau ala Patrick Kluivert yang position base, terus dia punya penguasaan bola yang kuat, atau mau seperti apa gitu. Nah, itu yang bakal kita tunggu di FIFA Series nanti. Tapi menurut Bung Ferdian, John Hartman bakal yang seperti apa nih? Gaya Sintayong atau gaya Patrick Kluivert nih? Kalau lihat Kira-kira. dari sebelum-sebelumnya dia maksudnya Oke. di timnas Kanada gitu, Iya. dia sebetulnya lebih dekat ke Sinteyong. Cuman mungkin ada beberapa perubahan dikit-dikit ya, karena kan strategi pelatih satu dengan strategi pelatih yang lain kan beda-beda. Nah, Betul. kalau di John Hartman dia kan lebih ke defense counter, kemudian juga penguasaan bolanya oke, cuman Oke. memang lebih menggunakan defense counter, dan itu yang jadi kekuatan sebenarnya timnas Indonesia selama era Sinteyong kan. Betul. Jadi dia bisa melihat nih komposisi pemain saya tuh seperti ini, cocoknya dengan ini strateginya. Nah, itu yang bakal kita tunggu nih. Kira-kira John Hartman bakal seperti apa sih menerapkan strategi dan taktiknya di timnas gitu. Oke. Nah, bicara FIFA Series besok ini juga ada kabar buruk nih. Beberapa pemain kan ada yang absen nih. Ya. Ada sekitar 6 pemain 6, kalau nggak betul. salah. Ada Tom Haye, ada Marcelino Ferdinand. Nah, melihat absennya pemain ini, gimana sih? Apakah bakal membuka peluang taktik baru Ya. atau gimana nih menurut Bung Ferdian? Ya, kabar terakhir ada 6 ya. Ada 6. Tom Haye, Iya. kemudian Sen Patinama, keduanya kena sanksi FIFA kan. Iya, betul. Kemudian ada Marcelino, Ya. Asnawi, Arhan itu cedera. Betul. Cedera kalau tidak salah ACL dah. Yang Asnawi Asnawi. sama Arhan itu ya. Ya, yang sampai operasi itu. Sampai operasi Iya, ya. benar-benar. Balik ke pertanyaan tadi, ini juga membuka peluang buat John Hartman memanggil pemain-pemain baru atau wajah-wajah baru, atau pemain-pemain yang sebetulnya udah pernah masuk timnas tapi sempat menghilang dan bisa kembali lagi gitu. Nah, salah satu yang ditunggu mungkin ada Elkan Bagot. Betul. Elkan Anak Bagot, hilangnya timnas anak Indonesia. hilang, si anak hilang betul. Betul. Elkan Bagot di Ipswich Town di Inggris mungkin tidak banyak bermain, tapi kita tahu kualitasnya dia seperti apa di timnas. Itu bisa jadi salah satu opsi yang bisa dipanggil juga oleh John Hartman untuk mengisi posisi lini belakang, karena Asnawi kan lini belakang juga hilang, Pratama Arhan, Sen Patinama juga hilang. Kemudian di lini tengah kita kehilangan salah satu konduktornya timnas gitu, ada Tom Haye. Itu jadi salah satu kehilangan terbesarnya juga John Hartman, karena secara kemampuan, secara kualitas bukannya meragukan pemain lain, tapi belum ada yang sekelas dengan Tom Haye. Nah, ini jadi salah satu PR juga karena di kita di Super League ini belum ada pemain yang levelnya menjamai Tom Haye. Makanya ini bakal menarik banget nih. John Hartman bakal bermain, apakah bakal mengganti pemain Tom Haye atau mengubah strategi karena tidak ada Tom Haye. Nah, termasuk juga Marcelino Ferdinand. Mungkin kalau Marcelino Ferdinand kita bisa melihat ada di ringnya Beckham Putra misalkan, atau pemain-pemain lain yang memang punya skill tidak jauh dari Marcelino Ferdinand gitu. Nah, ngomongin Tom Haye ini agak menarik nih. Tom Haye kan di gelandang kita. Betul. Nah, sebenarnya kan opsinya John Hartman nih banyak nih. Kayak ada mungkin Nathan Chuaon, ada Ivar Jenner. Tapi menurut Bung Ferdian, siapa sih yang paling layak menggantikan profesor kita di lini tengah? Tengah. Betul. Sebetulnya kalau lihat dari kemampuan kan Tom Haye ini lebih gelandang nomor 8 kan. Artinya dia bisa menjadi pengirim umpan atau misalkan menjaga kedalaman juga mungkin bisa. Nah, kalau di skuad timnas sekarang itu ada Nathan Chuaon, ada Joey Pelupesi misalkan, atau misalkan satu lagi tadi Ivar Jenner. Itu kan lebih ke gelandang bertahan kan. Biasanya Tom Haye itu didampingi satu gelandang bertahan yang tadi disebutkan 3 nama tadi.
Iya. Atau misalkan Tom Hei maju ke depan. Dan menurut saya salah satu opsi yang bisa diambil untuk mengganti Tom Hei itu ada di dirinya Ricky Kambuaya. Oke, Ricky Kambuaya mungkin memang secara permainan berbeda dengan Tom Hei yang mengandalkan skill individu, kemudian juga eksploitivitas tinggi gitu. Dia bisa tiba-tiba meledak dengan tendangannya, dengan umpan-umpannya. Nah, kalau Tom Hei ini kan, sementara Tom Hei ini dia kemampuannya passing, jarak jauh, mengendalikan permainan, mengorkestrasi permainan gitu. Nah, cuman kalau dengan Ricky Kambuaya, ini jadi salah satu opsi yang menarik juga karena ketika timnas bermain di era Sinteyong dulu, Ricky Kambuaya ini menjadi pemain yang sangat diandalkan oleh Sinteyong. Dia menjadi gelandang serang, dia bisa ke kanan, ke kiri, ke tengah, bahkan ke belakang, lebih ke box to box player lah Ricky Kambuaya ini. Jadi Ricky Kambuaya nih. Ya. Oke. Nah, habis berita buruk ada juga berita baiknya. Di mana pemain-pemain timnas Indonesia yang merumput di Eropa seperti Jaizes, Emil Audero, Martin Paes lagi on fire. Benar. Nah, melihat performa mereka, gimana sih pondasi tim kita? Untuk pertandingan nanti, ini salah satu modal yang bagus ya. Artinya kan FIFA Series juga turnamen resmi yang dibuat oleh FIFA, bisa menambah poin, apalagi lawan yang dihadapi kan ada Saint Kitts Nevis, kemudian juga ada Kepulauan Solomon dan Bulgaria. Artinya kita bisa ngetes nih kekuatan timnas ini udah sejauh apa sih setelah kemarin gagal ke Piala Dunia. Sementara pemain-pemain yang di Eropa ada Jaizes, Emil Audero, Calvin Verdong juga itu jadi pemain yang cukup diperhitungkan lah di Eropa. Dan itu bisa jadi modal yang bagus untuk timnas Indonesia. Artinya pengalaman, kemampuan mereka itu bisa diaplikasikan ke timnas. Apalagi ada Martin Paes yang baru ke Ajax Amsterdam kan. Betul, ya. Itu juga jadi kebanggaan juga buat kita kalau ada nih anak Indonesia yang akhirnya bisa mengunci satu posisi di tim sebesar Ajax itu. Siapa sih yang nggak kenal Ajax kan? Juara Liga Champions, Liga Belanda, rajanya Belanda lah, rajanya Liga Belanda gitu. Nah, ngomongin komposisi pemain, soalnya tadi bahas Martin Paes nih. Selain Martin Paes kan kita juga punya Emil Audero. Nah, dua kiper kita ini kan lagi gacor nih. Kira-kira siapa yang bakal dipilih John Hartmann nih? Ini kalau istilahnya ini pusing gitu. John Hartmann, tapi pusingnya positif. Artinya kan dia udah punya dua pilihan nih di bawah Mister Gawang, ada Emil Audero di Cremonese Liga Italia. Kemudian juga ada Martin Paes di Ajax. Keduanya juga penampilan impresif sejauh ini, walaupun mungkin Martin Paes sempat kena kritik juga kan dari media-media Belanda, dari pengamat Belanda. Cuman kan tetap ya, kenapa Ajax mengambil Martin Paes? Karena kualitasnya juga di atas rata-rata pemain atau kiper lain gitu. Ketika head to head nih antara Emil Audero sama Martin Paes, kalau secara pribadi ya, kalau menurut saya, sebetulnya Emil Audero bisa dikedepankan menjadi kiper nomor 1. Pertama karena dia udah terbukti di Serie A. Dia juga main sejak awal musim ini. Sementara Martin Paes ini dia baru sembuh dari cedera nih. Setelah kalau nggak salah tuh 2,5 bulan tuh dia sempat absen karena cedera. Akhirnya kan di FC Dallasnya nggak main, terus pindah ke Ajax dan baru 2 pertandingan dia main kan. Secara kepercayaan diri otomatis kan Emil Audero lebih percaya diri kan. Cuman mungkin ketika di FIFA Series kan ada 2 pertandingan tuh, itu bisa dirotasi, artinya mungkin salah satu pertandingan bisa dimainkan oleh Martin Paes, kemudian yang lainnya oleh Emil Audero. Nah, ngomongin FIFA Series lagi nih, jadi laga debut John Hartmann. Tapi target realistis apa sih yang bisa dipasang buat timnas Indonesia nanti? Sebetulnya kalau menurut saya kan ini awal debutnya dia ya. Masih banyak mungkin yang dia harus belajar dulu dengan komposisi pemainnya dia sendiri, dengan atmosfer di stadion nanti seperti apa. Ya menurut saya hasil imbang itu juga udah hasil yang cukup oke. Cuma kalau bisa sampai menang sih luar biasa ya. Karena kedua negara yang akan dihadapi Indonesia kan bukan negara yang lemah gitu. Apalagi John Hartmann dia baru pertama kali melatih di Asia, baru pertama kali melatih di timnas. Ini jadi ujian yang cukup oke untuk
menghadapi FIFA Matchday nanti Juni atau Piala AFF nanti. Oke. Halo pemirsa YouTube TV One Newscom, jangan lupa saksikan program One News Sore setiap hari pukul 6:30 malam dan One News Teropong setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 6 sore hanya di kanal YouTube TV One Newscom. Kita beralih ke konflik yang sedang memanas di kawasan Timur Tengah, di mana secara mengejutkan Israel yang didukung oleh Amerika Serikat melancarkan serangan kepada Iran. Pertanyaannya nih, seberapa besar sih dampak konflik militer ini ke pergelaran Piala Dunia 2026? Soalnya kan Iran dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk mundur dari Piala Dunia. Gimana nih, Bung? Kalau lihat dari perkembangan terakhir ya, Iran kan dikabarkannya emang pengen mengundurkan diri. Iya, betul. Karena situasi konfliknya udah betul-betul panas nih di Iran kan. Betul. Apalagi di drawing kemarin kan sempat ada konflik juga tuh ketika misalkan petingginya Federasi Sepak Bola Iran tuh nggak diizinkan oleh pihak Amerika untuk masuk mengikuti. Makanya ketika konflik ini pecah, banyak spekulasi yang bermunculan nih kira-kira gimana Iran menghadapi Piala Dunia. Mungkin kalau pertanyaan saya sih, emang Piala Dunia masih layak diselenggarakan dengan kondisi seperti ini gitu. Karena pekan-pekan sebelumnya juga lagi ramai juga di Meksiko kan. Betul. Ada konflik kartel narkoba di sana. Nah, dari statement terakhir pejabat di Iran sih, mereka masih mempertimbangkan dengan ketat ya putusan untuk mundur atau tetap pergi ke Amerika. Sementara FIFA juga sama, dia belum mengambil keputusan apakah akan mengundurkan diri atau apakah tindakan apa yang bakal diambil oleh FIFA untuk Iran dan Amerika di Piala Dunia nanti. Nah, kalau berbicara soal Iran, sebenarnya mereka udah berapa kali sih, Bung, ikut Piala Dunia sampai edisi 2026 ini? Iran tuh dari tahun 78 kalau nggak salah itu dia ikut Piala Dunia di Argentina, dan yang terakhir juga dia ikut ya Piala Dunia 2022 di Qatar. Kalau secara prestasi sih memang bukan yang top tier banget ya di dunia, dia masih struggling banget lah di Piala Dunia gitu. Cuma kalau bicaranya di Asia, dia jadi salah satu tim kuat di Asia kan bersama Jepang, Korea dan lain-lain. Cuman balik lagi, ini juga jadi tekanan juga karena gimana sih negaranya hancur misalkan atau dihancurkan bermain di Piala Dunia di negara yang menghancurkan negaranya. Kan itu juga agak gimana gitu ya. Ketika misalkan Iran main di sana, mental pemainnya seperti apa kita nggak tahu kan. Apalagi ini konfliknya juga belum beres nih, belum ada titik temunya gitu. Nah, kalau melihat dari regulasi FIFA, kira-kira kalau benar Iran mundur, bakal ada tim yang menggantikan nggak sih, Bung, nanti? Kalau secara regulasi sih otomatis harusnya ada ya, karena kan nanti ada ketimpangan di salah satu grup, persaingannya juga jadi beda kan. Kalau secara regulasi kemungkinan ini memang belum resmi ya, artinya kan masih banyak skenario yang bakal bisa terjadi gitu ya di Piala Dunia nanti. Biasanya sih yang di Asia lagi, itu kan jatahnya Asia tuh. Iran kan jatah Asia, otomatis dia turun ke Asia. Kalau lihat dari persaingan sih kemungkinan besarnya itu ada di Irak. Bukan di Indonesia ya? Jauh. Jadi nggak ada kemungkinan nih Indonesia masuk Piala Dunia 2026? Ya itu bisa-bisa aja, cuman kayaknya agak susah sih ya. Maksudnya kan Indonesia kan gugurnya di ronde keempat ya. Keempat. Bukannya ini ya, maksudnya peluangnya memang ya nggak ada sebetulnya. Nggak ada. Yang lolos kan Irak sama Uni Emirat Arab kalau nggak salah tuh apa yang lolos ke ronde kelima. Cuman yang kalau misalkan skenarionya Iran turun atau mengundurkan diri, yang naik itu kemungkinan Irak atau Uni Emirat Arab. Karena Irak itu lolos ke ronde kelima, dia lawan Bolivia sama lawan apa lagi, satu lagi lupa. Cuman Amerika Selatan itu kalau lolos dia ke Piala Dunia. Cuman kalau misalkan Iran tidak lolos atau mengundurkan diri, otomatis jatahnya pasti ke Irak. Ke Irak. Jadi bukan ke timnas Indonesia. Ya kalau saya sih kalau maunya timnas ke Indonesia timnas kira-kira kapan bisa masuk ke Piala Dunia nih? Mudah-mudahan sih Menurut 2030 ya. Oke. Next World Cup. Cuman balik lagi
mohon maaf netizen, ini bukannya meremehkan, cuman agak sulit nih peluangnya untuk timnas Indonesia ke Piala Dunia via jalur Iran ini karena emang kejauhan gitu. Oke, cukup sudah pembahasan kita di episode kali ini. Kita sudah banyak membahas hal menarik, mulai dari Super League, persiapan FIFA Series 2026, hingga konflik Iran dan Amerika Serikat. Terima kasih sudah setia menemani kami di episode Injury Time kali ini. Terus ikuti podcast Injury Time hanya di kanal YouTube tvnews.com.